Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brother Channel. Hari ini saya akan mengedukasi buat teman-teman semua bagaimana caranya mencetak warna burung murai batu kita dari satu line ya, atau satu garis keturunan yang sama dari pace F0 dan juga indukan betinanya F0 juga ya. Nah, di depan saya ini teman-teman, ini hasil perkawinan antara ibu dan anak ya. Anaknya yang betina teman-temannya, karena ini ada sepasang tapi mati satu teman-temannya, tinggallah yang betina ini saja. Kenapa saya bisa mati teman-teman ya? Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Ini saya jelaskan lagi kalau teman-teman baru lihat channel YouTube saya. Karena kalau burung murai batu saya teman-teman, perkawinan saudara atau perkawinan yang masih ada ikatan saudara ya, atau perkawinan antara ibu dan anak teman-teman, ini mengalami penurunan daya tahan tubuhnya untuk burung murai batu saya teman-teman ya. Saya tidak bilang itu penangkal orang lain, ini yang saya alami teman-teman ya, dan hasilnya di luar ekspektasi saya teman-teman ya. Yang perkiraan saya ini keluarnya itu belorok, tetapi ini warna dada betinanya ini berwarna putih kayak gini teman-teman ya, atau bisa dibilang supak ya. Tapi ini bukan murni supak teman-teman ya, karena ini perkawinan antara ibu dan anak ya. Anaknya yang jantan saya kawinkan dengan ibunya yang betina. Anaknya yang jantan usia 8 bulan dan ibunya usianya itu 4 tahunan atau jalan 4 tahun teman-teman ya. Dan ini anaknya. Nah, anaknya yang ini, yang betina ini saya kawinkan dengan ini ya. Ini adalah pamannya teman-teman ya. Pamannya atau bisa dibilang ini adalah kakak bapaknya yang ini, yang jantan usia 8 bulan teman-teman ya. Karena ini usianya sudah jalan 3 tahun teman-teman ya. Dan bapak dia usianya ini sekarang ini enggak 8 bulan lagi teman-teman ya, sudah 1 tahunan ya. Nah, saya kawinkan dengan pamannya ini ya. Nah, harapannya apa? Harapannya ini bisa keluar warna-warna unik teman-teman ya. Nah, tetapi teman-teman jangan berharap ya, jangan berharap dalam artian begini, kita tidak bisa memprediksi teman-teman ya. Tidak bisa memprediksi menjadi patokan apakah nantinya ini keluar warna-warna unik ya, seperti misalkan ada warna supak ataupun blorok teman-teman ya. Karena saya salah prediksi teman-teman ya. Perkiraan saya kemarin antara ibu dan anak yang saya kawinkan itu anaknya bisa keluar blorok ya, tapi nyatanya ini keluar supak ya. Jadi memang perkawinan saudara ini teman-teman, ibaratnya ini tidak bisa kita prediksi teman-teman ya. Tapi besar kemungkinan adanya kecacatan ya, kecacatan genetik yang larinya ini ke pigmen warna teman-teman ya. Karena ini yang sudah saya alami teman-teman ya, sudah saya alami, dan ini adalah hasil anakannya. Nah, harapannya kenapa? Harapannya kalau betina ini saya kawinkan dengan pamannya ya, pamannya, karena ini pamannya teman-teman ya, atau kakak bapaknya yang berasal dari F0 jantannya dan juga betinanya F0 juga ya. Ini ibarat kata misalkan ini periode ke-10, ini apa nah, pamannya ini teman-teman ya. Nah, bapaknya dia ini misalkan periode yang misalkan periode yang ke-30 teman-teman ya, karena selisih usianya jauh sekali ya antara paman sama bapaknya yang ini teman-teman ya. Usianya jauh sekali ya, tapi ini bisa teman-teman ya, bisa karena berasal dari F0 bapaknya dan juga betina yang F0 yang sama juga ya. Jadi istilahnya masih satu garis keturunan ya. Jadi nggak perlu teman-teman harus kawinkan, misalkan ada yang saudara teman-teman ya, misalkan yang selamat ini kan misalkan sepasang ya, itu kayak kita kawinkan ya, itu besar kemungkinan ya bisa keluar teman-teman ya. Nah, tapi ini juga bisa kita kawinkan dengan pamannya teman-teman ya, atau dengan bapaknya ya, itu bisa teman-teman ya, bisa keluar kembali teman-teman ya. Karena
gennya yang punya saya, teman-teman ya, bapaknya F0 ini memiliki genetik yang kuat sekali, yang diturunkan ke anakan yang betina dan juga diturunkan ke anakannya yang jantan ya, hampir 85 sampai 90% ya teman-teman ya. Nah, ini nurun nyetak betul seperti ayahnya teman-teman ya. Bisa dibilang ini 100% teman-teman ya cetakannya ya. Dan ini dulu ini sudah ada videonya teman-teman ya. Waktu dia masih kecil ini sudah saya videokan teman-teman ya. Judulnya kalau nggak salah ciri-ciri trotol jawara lapangan teman-teman ya. Nanti saya perlihatkan videonya teman-teman ya. Nanti saya lampirkan videonya biar teman-teman itu jelas ya bagaimana silsilahnya ya. Nah, jadi saya kawinkan dengan betina ini teman-teman ya. Bisa ada kemungkinan keluar warna-warna unik teman-teman ya. Dan juga kenapa saya nggak kawinkan ini dengan bapaknya ya. Kenapa nggak saya kawinkan? Karena saya untuk menghindari penurunan daya tahan tubuhnya teman-teman ya. Karena saya sudah mengalami indukan saya ini, anakannya ini mengalami penurunan daya tahan tubuhnya. Nah, solusinya supaya enggak terlalu parah teman-teman ya, ini saya cari pamannya ini yang saya kawinkan dengan betina yang ini, hasil perkawinan inbred ya antara ibu dan anaknya ya. Nah, harapan seperti itu. Nanti kalau ada anakannya ini mudah-mudahan nggak cacat teman-teman ya. Itu mudah-mudahan nggak cacat ya. Nah, langkah seperti ini memang ibarat kata kita harus coba teman-teman ya. Kalau memang teman-teman mau nyetak warna ya, kita tidak bisa prediksi 100% ini kemungkinannya ini berhasil 100% ya. Nggak bisa teman-teman ya, karena saya juga salah prediksi. Perkiraan kemarin blorok ternyata warnanya putih kayak gini teman-teman ya, tapi memang nggak terlalu putih ya. Nah, mudah-mudahan kalau ini nanti sudah ada anakannya hasil dengan betina ini dengan pamannya teman-teman ya. Nah, ini nanti bisa warna-warna unik teman-teman ya. Nah, keluar warna unik tetapi tidak menuruni daya tahan tubuhnya. Ini perkiraan saja ya teman-teman ya, perkiraan saya seperti itu ya. Karena kalau saya kawinkan dengan bapaknya yang memiliki genetik yang sangat kuat sekali dan jaraknya ini ibarat kata sangat dekat sekali ya, hubungan darahnya, dikhawatirkan pasti menuruni daya tahan tubuhnya teman-teman ya. Jadi mensiasatinya ini saya kawinkan dengan pamannya. Nah, ini kan banyak yang bertanya melalui via WhatsApp saya teman-teman ya. Jadi solusinya seperti ini. Jadi nggak perlu kita kawinkan dia dengan yang sedara kalau memang teman-teman mengalami penurunan daya tahan tubuhnya anakannya ya. Bisa dikawinkan dengan pamannya saja ya. Jadi antara keponakan yang betina ini dengan pamannya kita kawinkan teman-teman ya. Jadi solusinya seperti itu ya. Nah, berapa persen kemungkinan keluarnya teman-teman? Kemungkinan keluarnya ini tergantung kitanya teman-teman ya. Karena tentu saja penangkar burung rebatulah yang tahu berapa persennya teman-teman ya. Karena masalah genetik seperti ini pasti penangkarnya yang sudah paham teman-teman ya. Lihat dari turunan anakannya, karakternya itu ikut kemana teman-teman ya. Nah, itulah yang menjadi patokan genetiknya. Ini larinya kemana, ikutan yang bapaknya atau ikut yang betinanya teman-teman, berdasarkan karakter dan bentuk postur badannya ya. Jadi dari situ saja sudah kita bisa prediksi teman-teman ya. Nah, kalau saya ini kan cuman untuk mensiasati supaya tidak mengalami penurunan daya tahan tubuhnya kalau sudah ada anakannya. Jadi nantinya waktu dia sudah kawinkan dengan ponakan dengan pamannya ini menghasilkan anakannya ini nggak gampang mati teman-teman ya. Bahasa mudahnya itu nggak gampang mati, nggak gampang sakit teman-teman ya. Nah, harapannya seperti itu. Dan juga kemungkinan ya keluar warna-warna uniknya ini masih tetap bisa juga, karena berdasarkan dari
satu line ya, dari F0 dan F0 yang sama ya, dari pacetnya atau kakeknya yang sama ya, kalau untuk keponakannya ini teman-teman ya. Jadi seperti itu mensiasati buat teman-teman mau cetak warna itu nggak apa-apa ya. Jadi buat teman-teman jangan bertanya lagi ya, nggak mesti harus kita kawinkan dengan saudara dia ya. Tapi memang lebih bagusnya misalkan teman-teman sudah mendapatkan hasil perkawinan saudara dan keluar warna-warna unik ya, lebih bagusnya memang kita beli warna-warna lain juga ya, yang sudah jadi teman-temannya, berasal dari genetik yang lain, supaya tidak mengalami penurunan daya tahan tubuhnya ataupun cacat-cacat yang lainnya teman-temannya. Itu pasti nggak cacat teman-teman kalau berdasarkan genetik yang lain teman-temannya, genetik yang lain tapi dia main warna teman-temannya. Nah kalau dia berdasarkan satu line ini kita nggak bisa teman-temannya, pasti ada penurunan daya tahan tubuhnya. Mensiasatinya kita kawinkan dengan pamannya ya teman-temannya, jangan dengan ayahnya ya. Tapi ini kembali lagi teman-temannya, karena saya sudah tahu teman-temannya genetik ayahnya ini pasti turunnya kuat juga ya, genetiknya kuat, makanya itu nggak saya kawinkan dengan bapaknya, saya kawinkan dengan pamannya saja ya. Dan menghindari ibarat kata gini ya, ada beberapa penangkar burung murai batu yang cerita ke saya, kalau kita sudah berhasil mengeluarkan anakan yang warna belorok ya, belorok ataupun warna-warna yang lain, anakannya ini memang terlihat seperti ibarat kata bodoh ya teman-teman ya, kurang lah ya, kurang secara fighternya ataupun secara vokalnya ya, gaya mainnya teman-temannya mengalami penurunan di situ teman-temannya. Ibarat kata anakannya ini kebanyakan bodoh teman-temannya, bodoh ya, dia cuma main warna saja, fighternya kurang ya. Tapi ini kembali lagi teman-teman, nggak bisa kita prediksi, semuanya harus dicoba teman-teman ya. Kita nggak bisa ya, karena burung murai batu saya yang jantan ini sudah saya kawinkan dengan saudara dia setetesan ya, setetesan dengan betina yang sama dengan jantan ini, yang berasal dari telur yang sama dengan periode yang sama ya. Itu saya kawinkan dan itu sudah ada anakannya, dan anakannya ya nggak bodoh teman-teman ya, nggak bodoh anakannya, tetap fighter, tetap ya seperti biasa teman-teman ya. Dan tapi itulah ya, itulah tadi, ini tergantung teman-temannya, ini nggak bisa kita jadi patokan ya. Yang penting ini kita cetak warna dulu teman-temannya, itu urusan nanti dia mau gimana nya, itu urusan nanti teman-temannya, tinggal nanti diperbaiki lagi kualitasnya ya. Kalau memang kita mau nyetak warna dan cetakan warna itu ini mau kita tampilkan kegantangan ya, jadi bukan hanya sekedar dia main warna saja ya, jadi bisa juga diturunkan untuk ke lapangan nantinya teman-temannya. Karena memang ini adalah spek-spek lapangan ya, waktu kecilnya ini memang saya sudah tahu betul ini teman-temannya, sudah tahu ini memang spek lapangan dan kualitasnya emang di atas rata-rata. Makanya ini sudah saya ibarat kata sudah saya kondisikan burung ini yang spek lapangan untuk masuk ke dalam kandang ternak, karena burung jantan saya ini sulit sekali ya dalam hal proses penjodohan. Dia sudah membantai 2 betina teman-temannya. Nah yang saya takutkan nantinya ini bisa membantai keponakannya ini teman-temannya, atau betina yang ini yang berasal dari keturunan ibu kali anaknya ya. Saya khawatirkan seperti itu ya. Nah bagaimana mensiasatinya teman-temannya, cara penjodohannya, karena betina ini sudah 1 minggu sudah saya biarkan di dalam kandang ternak ini, dan tentu saja betina ini sudah saya lakukan proses penjemuran teman-temannya, sudah saya lakukan proses penjemuran dan saya kasihkan blenderan omong kudu ya, dan birahinya itu lebih tinggi teman-temannya daripada jantan ini. Tapi ini kembali lagi teman-temannya, kembali lagi ke karakter jantan ini sendiri ya. Walaupun ini sudah didongkan secara birahinya, tapi memang kalau sudah karakternya ini sulit teman-teman ya. Karena saya sudah tahu dan paham betul burung murai batu saya ini memang sudah karakternya
dia galak sekali, walaupun sudah di-down-kan birahinya, ini sulit sekali kita dalam hal proses penjodohan, teman-teman ya. Nah, bagaimana cara mensiasatinya ini nanti saya akan jelaskan, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau nyetak warna, ini bisa dikawinkan, nggak perlu dengan yang setetesan ya, atau ibu kali anakannya kali ayahnya, teman-temannya. Ini bisa anakannya dikawinkan dengan pamannya ya, yang berasal dari F0 antara jantan, dan betinanya ini berasal dari F0 yang sama ya. Mudah-mudahan ini bisa keluar warna-warna unik, teman-temannya ya. Mungkin sekian dulu, teman-teman ya, konten kita kali ini, penjelasan permasalahan perkawinan antara satu garis keturunan, teman-temannya, yang berasal dari pacek dan betina yang berasal dari yang sama, teman-temannya, yang memiliki keturunan-keturunannya ya. Semoga ini bisa memberikan edukasi buat teman-teman semua ya, untuk mencetak warna ini bisa kita kawinkan, nggak mesti dengan ayahnya ya. Semoga konten kali ini bermanfaat, khususnya buat penangkar burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania. Vuelvo a extrañar tus besos de sal, no pude evitar ahogarme en tu mar, te quise atrapar,